Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami segenap majelis gereja menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam ibadah ini. Secara khusus Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di Jemaat Karambe, selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kalender gerejawi, minggu ini kita memasuki masa atau minggu Advent yang pertama. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk dalam pemaknaan ganda. Makna yang pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Makna yang kedua adalah masa penghayatan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Kita akan menjalani dan memaknai minggu Advent pertama ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema memantulkan terang Kristus. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Kita bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita puji. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi atau pengakuan percaya
Bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atau pengakuan orang tuanya, saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming Jemaat Kerambe. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Syukur kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Kemarin hingga hari ini, kita boleh dimungkinkan memasuki minggu-minggu Advent. Namun dalam rasa syukur atas perkenaan Tuhan bagi kita, marilah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dalam kesadaran bahwa pengampunan selalu terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Engkau melihat bahwa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampunilah kami, Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Segenap jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat yang kelima sebagai petunjuk hidup baru. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 122 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nyanyian Syara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan Sebagai kota yang tersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. oleh karena rumah Tuhan Allah kita. Aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Mari kita menyanyikan Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Alangkah girang hatiku
waktu diajar, marilah. Segenap jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, pada hari yang Tuhan telah tentukan dan kuduskan dan kami kuduskan. Bahkan saat ini kami telah memasuki minggu Advent yang pertama untuk mempersiapkan diri kami dalam menyambut perayaan-perayaan Natal. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, ada 39 orang yang akan menerima penguatan dan peneguhan sidi bahkan sakramen baptisan kudus. Sebelum kami lakukan semua ya Tuhan, kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bahkan pegangan yang kokoh, sehingga kami mampu memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Yesaya. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Demikian sabda Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin, firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Patut kita menaikkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita,
Tidak terasa kita sudah memasuki persiapan-persiapan untuk memperingati hari Natal. Kalau kita berjalan-jalan di sepanjang jalan, kita sudah mendengar lagu-lagu Natal. Bahkan hiasan-hiasan Natal sudah mulai mewarnai toko-toko, jalan-jalan, bahkan kita sudah mulai menikmati hingar-bingar lampu Natal. Itu menandakan ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga pada peringatan Hari Advent yang pertama juga kita dituntut untuk memperingati Hari Difabel Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember, di mana kita mengingat saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan fisik. Dan ini kita tetap mendukung supaya anak-anak kita boleh eksis seperti kita, ibu bapak, saudara-saudara. Dan di dalam memperingati Hari Advent yang pertama yang dirangkaikan dengan peneguhan sidi dan baptisan besar pada saat ini, firman Tuhan dan tema kita minggu ini memberikan kita penguatan, memantulkan terang Kristus. Umpah parang arangna Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita semua yang telah menerima Kristus senantiasa sadar membuka diri untuk senantiasa tetap dibaharui oleh terang Kristus. Dan itu kita harus wujudkan dalam setiap kehidupan kita dari hari ke hari. Inilah yang Tuhan inginkan, ibu bapak, saudara-saudara. Sehingga pada saat ini dari ketiga firman Tuhan yang telah kita baca memberikan kita bagaimana kita harus menyambut Tuhan dengan hati yang berserah. Kita harus menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita menyambut Tuhan dengan penuh berserah kepadanya, supaya dengan kehadiran Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjadi berkat dan memantulkan cahaya Kristus, memantulkan kebenaran Kristus yang ada pada kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus secara perayaan-perayaan kita dan juga secara seremonial, baik itu dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita secara keluarga maupun secara jemaat. Ya. Bukan hanya penampilan-penampilan fisik yang kita tampilkan dengan berbagai ornamen, dengan berbagai penampakan secara fisik, tetapi yang lebih utama adalah hati kita yang harus dibaharui oleh Tuhan. Sehingga dalam 4 atau 5 minggu berturut-turut ini kita diajak bahwa selama kita menjalani kehidupan ini, ibu bapak, saudara-saudara, sampai hari ini, secara manusia mungkin kita berkata, ada perkataan, ada perbuatan, ada tindak tanduk kita, ada pikiran-pikiran kita yang tidak memuliakan, bahkan mungkin membawa sesuatu yang tidak membawa damai sejahtera. Dalam minggu-minggu inilah, ibu bapak, saudara-saudara, kita merenungkan kasih Allah, bahwa Allah telah mengasihi kita tanpa pamrih. Allah telah menopang kita dengan kasih. Itu jugalah yang harus menjadi kekuatan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang selama ini ada gap, ada kebencian,
Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak hidup dalam keharmonisan. Dalam memasuki minggu-minggu perayaan Natal pada saat nanti puncaknya, mari kita berdamai dengan Dia sehingga kita mampu untuk menjadi berkat. Dalam minggu Advent ini kita diajak untuk menanti kedatangan Kristus dengan bersiap-siap, memperbaiki perilaku dan berbuah bagi dalam kehidupan sehari-hari. Natal yang kita nantikan itu bak cahaya yang telah memancar dan mengundang kita untuk menyambut lalu kemudian memancarkannya. Karena itu hari-hari penantian ini semestinya menjadi masa bagi kita untuk mengolah, menata, dan memperbaiki kehidupan kita agar pantulan yang kita hasilkan adalah pantulan cahaya Kristus. Dan bagaimana kita harus memantulkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita? Ibu bapak saudara-saudara, kota Yerusalem identik dengan kota Allah atau kota Sion, di mana semua umat mengarahkan kerinduan terhadapnya. Ya. Bagi kita orang Kristen, Sion merupakan lambang kehadiran Kristus dan juga bagi orang-orang Israel. Sehingga bagi bangsa Israel paling tidak 1 kali dalam 1 tahun dia mengunjungi bait Allah pada saat itu. Itulah kata yang muncul dalam bahasa Arab dikatakan hajj. Orang yang mengunjungi rumah Allah, bait Allah, dia berhajj, dia mengunjungi kota Allah. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia haji. Ya, tetapi itu kadang-kadang dipakai bagi saudara-saudara kita di agama Muslim untuk mengunjungi Ka'bah, bait Allah bagi mereka. Ada kerinduan ibu bapak saudara-saudara. Sehingga tiap tahun orang berduyun-duyun untuk datang. Baik secara pribadi, secara kelompok. Untuk melihat kehadiran Allah di kotanya. Tetapi ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, bukan kita lagi yang mengunjungi kota Tuhan, tetapi Allah sendiri datang kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dia menjamah kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita keselamatan yang kekal di dalam kehidupan. Inilah yang menjadi kekuatan kita bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga saat ini apa yang harus kita buat? Yang pertama harus bersyukur atas kasih karunia. Hari ini ada 2 anak kita yang setelah dewasa akan menerima baptisan kudus. Dan ada 37 yang akan diteguhkan, didewasakan menjadi anggota dewasa dalam gereja Toraja, secara khusus di Jemaat Karambe. Kata sidi itu berasal dari kata Sanskerta yang berarti penuh, bulat, dan dewasa. Orang-orang yang telah dewasa, keputusannya bulat, komitmennya tidak bisa diganggu, gugat, atau dipengaruhi oleh apapun. Dan kurang lebih 9 bulan, anak-anak kita ini telah mengikuti kelas katekisasi. Dan para katekisan ini diajar oleh katekese, supaya mereka dibekali. Dan dari lahir sampai saat ini, peran ibu, peran ayah sungguh luar biasa untuk mendidik anak-anak ini. Dan hari ini, jika Tuhan berkenan, mereka akan mengaku dan mengikrarkan janji mereka bahwa saya sudah menjadi anggota dewasa dalam gereja Toraja. Dan secara iman saya sudah bulat. Secara iman saya sudah penuh. Dan tanggung jawab orang tua tetap mendoakan, tetap membimbing supaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 berkata bahwa supaya mereka semua menjadi dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran sesat. Hari ini kita banyak bergumul dengan anak-anak muda kita.
Banyak masa depan mereka dirampas oleh hal-hal yang sepele. Tetapi hari ini ke-37 anak dan 2 baptisan besar akan mengikrarkan komitmen mereka dan berkata bahwa saya ini sudah bulat, saya ini sudah dewasa, saya ini sudah penuh dan boleh bertanggung jawab pada hidupnya. Dan tanggung jawab orang itu adalah senantiasa mendampingi dan membimbing supaya semakin penuh dan meluap berkat Allah dalam kehidupannya. Ungkapan optimis saya mengenai keadaan yang lebih kondusif akan terasa bagi umat Tuhan jika sekiranya ajakan Tuhan itu dikatakan mari kita berjalan dalam terang Tuhan benar-benar diwujud sekalipun melintasi keadaan yang mencekam. Pemazmur berkata, pada saat dia mau ke rumah Tuhan yang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Tapi dia jawab, pertolonganku itu datang dari Tuhan. Dalam menjalani siara kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak segampang membalik tangan. Ada batu cadas, ada gelombang, ada pendakian, ada penurunan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita memandang bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memberkati kita, kita mampu menjalani. Secara khusus bagi kamu adik-adik hari ini, mungkin secara fisik kamu sudah dewasa, tetapi secara psikis kamu masih bertumbuh. Ini sangat penting di dalam kehidupanmu. Jika engkau mengandalkan Tuhan, pasti engkau akan meraih masa depan yang lebih baik. Karena di dalam Amsal 19 berkata, masa depan itu selalu ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Inilah yang menjadi kekuatan, bahwa kita harus optimis dan berkata, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu akan mengantar kita, memberikan kita kemampuan dan komitmen untuk mencapai satu tujuan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dan dalam pesiarah dalam dunia ini kita dimampukan untuk mengantisipasi segala gelombang dan juga berbagai-bagai tantangan. Kita melihat bagaimana Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempraktikkan kasih dan mengenakan Kristus yang dapat menjadi aura positif yang akan memberikan kita attitude yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan sehari-hari mampu kita jalani. Mungkin hari tahun 2022 tinggal mungkin 4 minggu lagi kita akan selesaikan. Ada banyak pergumulan yang kita alami dan itu pasti. Ada banyak tantangan. Ya, tapi mungkin juga ada sukacita. Mungkin tahun ini jabatan kita naik. Mungkin tahun ini usaha-usaha kita berhasil. Mungkin tahun ini anak-anak kita telah selesai. Atau tahun ini kita mengantarkan anak-anak kita memasuki satu hubungan baru. Tetapi satu hal juga bahwa di samping hal-hal yang baik pasti juga ada hal-hal yang membuat kita bergumul. Tetapi Tuhan senantiasa menopang bahwa kelanjutan kehidupan ini akan Tuhan peliharakan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Minggu Advent adalah masa sukacita bagi orang percaya. Menikmati kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus dan semakin menambah kerinduan. Biasanya dalam gereja mula-mula di dalam akhir tahun mereka mengunjungi kubur-kubur mengenang kasih Allah bagi mereka juga atas penyelamatan. Setelah itu mereka kembali dan mereka mulai mengunjungi keluarga, berdamai dengan mereka satu dengan yang lain, saling menyapa dalam kehidupan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Elizabeth saudara, mengunjungi Maria pada saat itu. Ada silaturahmi yang mereka buat supaya mereka kokoh kuat dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak Saudara-saudara? Kita melihat di dalam Minggu Advent ini kita menikmati kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang semakin menambah kerinduan untuk hidup bersama kelak dalam kerajaannya. Mungkin kita yang berlebih hari ini dalam berkat-berkat kita mau berbagi yang tidak. Ada begitu banyak anggota-anggota lansia kita dan anggota diakonia kita. Ya. Daripada kita mau pesta pora, lebih baik kita berbagi bagi mereka. Ya. Ada panti-panti asuhan bagi kita.
Daripada kita bersyukur dengan mengundang orang-orang, lebih baik kita mengunjungi panti-panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya untuk bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan kita mau berbagi. Ya. Banyak hal ibu bapak saudara-saudara. Putra tunggalnya telah menerangi dunia dalam kegelapan. Seharusnya terang itu memancarkan cahayanya melalui orang Kristus, dan kita tanpa hentinya berdoa supaya pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali kita sudah siap. Ya, ini yang dikatakan di dalam Matius 24. Tuhan tidak pernah katakan, sadiakola rampona. Tidak sama dengan orang-orang lain, kue lamale nak tanggal amat itu jadi di pasan dia nasang mau diseroi mau teme mintu apalah seta muntah. Tidak. Tapi Tuhan katakan, Tuhan itu datang seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Oleh sebab itu mari siapkan hati pikiran kita, siapkan diri kita. Pada saat dia datang, kita siap dan kita berkata, aku siap menyambutmu Tuhan. Selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah membimbing anak-anaknya dari kecil dan hari ini akan mengikrarkan pengakuan iman mereka. Selamat kepada kita semua atas doa-doa sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini. Selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mungkin saat ini kita bergumul oleh karena ada berbagai hal. Mungkin ada kebencian yang kita alami oleh karena orang-orang yang kita kasih membenci kita ataupun hal-hal yang lain. Hari ini sebelum kita memperingati minggu-minggu Advent ke depan, kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya kita boleh berdamai, sehingga damai sejahtera Allah, sehingga terang Kristus boleh kita pantulkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kita. Kita naikkan doa kita dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam akta baptisan dewasa. Segenap saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara-saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya persilakan saudara Virgi Marcelina Emi, Hengki Kondopare untuk berdiri. Dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, ini dijawab bersama-sama saja ya dulu. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apa jawab saudara Virgi Marcelina Emi dan Hengki Kondopare? Apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara Virgi Marcelina Emi dan Hengki Kondopare? Apakah saudara mengaku? Ini dijawab satu-satu ya. 3. Berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Virgi Marcelina Emi? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab saudara Hengki Kondopare? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Penumpangan tangan dan doa bersama nanti dilaksanakan sekaligus dengan yang sini. Kita akan masuk di dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam sidi: Natalia Sampekendek, Nia Lisu Parero, Satria Mahaputra Senobaan,
Yosapat Layuk Sugi, Indriani Parinding, Arsika Melona Kristabel Duma, Ririn Aldesti Loka, Samuel Kristember, Anastasia Sende, Ananta Gabriela Sende, Hedi Andi, Dewi Yanti Rupang, Serena Jessica Ade Prianto, Stefani Rante Tonglo, Muhammad Paldo, Imelia Limbong Allo, Junuanti Rupang, Febrianto Tanan Simba, Octavia Panggoa, Inka Nopedita, Nesia Anugrah Munda, Agustinus Parande, Hensi Hendrik Leda, Ayu Prilia Toding Labi, Aurel Kasem, Dion Anugrah Toding Rombelolo, Telma Sombotulak, Pajar Toba Tegardes, Dio Masena Mile, Teresia Limbu, Peliani Yakob Limbu, Dennis Brilian Pongsigana Datu Kelali, Duta Datu Padang, Alpino Surya Arwan Banga, Anastasia, Krisando Maramba Palinggi, Jessica Wati Putri Kala Lembang. Saudara-saudara telah mengikuti pembelajaran dan juga dari orang tua. Saat ini kalian akan mengikrarkan pengakuan iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah saudara-saudara kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Pertanyaan ketiga dijawab satu persatu. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. 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 Saya berjanji. Ya, 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 saya berjanji.
Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Sesuai dengan pengakuan iman, kepercayaan dan janjimu, maka saya sebagai pejabat gerejawi Gereja Toraja sebagai pendeta meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Silakan datang. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan berlutut. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memintakan berkat untuk anak ini. Ah
Jemaat silakan duduk kembali. Silakan untuk membaca ayat Alkitab. Maju mau kamera. Benito surat baptis. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian, percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia Ta'ala akan memberikan kamu dicoba melampaui kekuatan pada waktu kamu dicoba, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat mengunggulnya. Amin. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak dilihat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Filipi 3. Tuhan yang kau kehendaki Kuan PP kita yang pokok na alami talonan. kebangkitan persekutuannya dalam bertanya di mana aku berupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Amsal 14 ayat 3. Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata belaka mendapatkan kekurangan saja. Yohanes 15 ayat 7 berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Firman. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku,
karena panjang umur dan lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Amin, firman Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, semua berdiri, anak Sidi jangan duduk dulu ya. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin, firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, firman Tuhan. Untuk yang membaca Alkitab langsung saja ini. 1 Korintus ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lukas 10 ayat 27 sampai 28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai kau tidak akan patah hati. Satu Korintus 3 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan,
yaitu Yesus Kristus. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah adu. Satu Korintus 2 ayatnya yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Yesaya 41. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dengan tangan kanan, tangan yang membawa kemenangan. Kolose 3 ayat 23. Pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 1 ayatnya yang 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Efesus 5 ayat 8. Bang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang tua wali dipersilakan berdiri. Hari ini kamu telah melihat anak-anak kamu telah didewasakan secara iman, dan mereka telah menjadi anggota dewasa dalam Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa kamu lepas tangan, tetapi disinilah tanggung jawab kamu lebih berat, mendoakan, mendukung dia. Dan sebagai tanda ucapan syukur kepada orang tuamu hari ini, engkau akan datang memberikan satu penghormatan kepadamu. Berilah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan.
dan Allah telah mengaruniakan hikmat bagi kamu. Gereja Jemaat Karambi telah memberikan kitab bagi kamu, bukan sebagai cindera mata, tetapi ini untuk kamu renungkan, untuk kamu baca supaya kamu semakin dewasa dalam iman dan kamu boleh memancarkan terang Kristus dalam kehidupanmu sebagai pemuda dan pemudi. Silakan hampirilah ayah dan ibumu, nyatakanlah syukur kepadanya. Taatlah kepada ayah dan ibumu, dengarkanlah terlebih kepada Tuhan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di Peluklah anakmu, rangkullah dan nyatakanlah bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Engkau adalah penerus keluarga, dan katakan jaga dirimu, jangan sia-siakan masa mudamu. Bersandarlah pada Tuhan. Sehatmu ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Adik-adik boleh kembali ke tempatnya. Hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menopang menuntun kamu. Sementara anak-anak kita menyanyikan pujian ini, diberikan kesempatan kepada orang tua yang ingin mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur atas kedewasaan anak. Disilakan.
Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur. Oleh karena bimbingan roh-Mu, saudara-saudara kami telah mengakui imannya secara pribadi. Bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, baik yang telah menerima baptis dewasa maupun yang telah diteguhkan imannya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan dan kekuatan roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh dan berbuah banyak berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus. Dan juga ya Tuhan, berkatilah seluruh rencana-rencana hidupnya dan masa depannya. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita menyatakan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Dipersilahkan kepada paduan suara Jemaat Karambe. Ya, sementara peserta mengambil tempat, diinformasikan bahwa beberapa minggu terakhir ini paduan suara selalu mencari dukungan dari Bapak Ibu untuk mendukung dalam hal mengikuti kegiatan festival yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Mungkin kita bertanya-tanya, paduan suara apakah yang selalu mencari dana? Inilah mereka yang akan tampil mewakili jemaat yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Dan kami memohon kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam hal ini, melihat dari penampilan yang ada sekarang dan memberikan masukan-masukan apakah melalui
teknik menyanyi mereka juga melalui dinamika. Jadi kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk memberikan koreksi-koreksi ketika mereka menyanyi. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus kepada paduan suara Jemaat Karambe dan terus mendukung Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati puji-pujiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mendukung Bapak Ibu yang mengikuti Lomba Paduan Suara Kabupaten, dan ada tersedia khusus untuk pundi paduan suara yang telah disiapkan di gereja. Mari kita tetap mendukung saudara-saudara kita ini. Ya.
Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan, dan khusus untuk pundi paduan suara ada pundi khusus yang akan dijalankan nantinya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mazmur 122 ayat 4 mengatakan, marilah memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel. Mari kita angkat pujian, angkatlah hatimu kepada Tuhan.
Natura. Selamat siang, Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan. Tentu kita merasakan sukacita bersama di tempat ini seperti Permazmur tadi katakan bahwa Permazmur berbahagia ketika diajak mari kita ke rumah Tuhan, apalagi terlebih-lebih ketika kita sudah berada di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, di depan kita tersedia Natura persembahan dari jemaat yang akan kita uangkan bersama untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi perjalanan pelayanan ibadah di tempat ini. Yang dipegang Kakak Agus ada ikan mas Tolo Pamarasan yang akan kita uangkan bersama. Baik Bapak Ibu, silahkan untuk paduan suara. Berapa? 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih sama Bapak Ibu, saudara sekalian, ikan mas Tolok Pamarasan. Silakan Bapak Ibu, berapa? Itu 1 juta atau 100? Oh 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya terima kasih omset. Masih sama? Masih untuk paduan suara Bapak Ibu. Mari kita mendukung bersama paduan suara kita. Masih ikan mas Tolok Pamarasan. Berapa Bapak Ibu? Oh 100 di sini. Ya ada kursi yang patah tapi tidak apa-apa. Ya, berapa Bapak Ibu? Silakan. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih Natura yang sama Bapak Ibu, ikan mas Tolok Pamarasan. Berapa Bapak Ibu? Yang dari luar silakan. Berapa? 100 dari luar, dari sisi barat. 100 1 kali, 100 2 kali, 103 kali. Terima kasih. Masih sama untuk paduan suara jemaat kita yang akan berlomba nantinya. Baik Bapak Ibu, masih ikan mas Tolok Pamarasan. Silakan Bapak Ibu. Berapa? Sudah tidak ada? 50 pisan. Penduan? Oh 100, Bu udah tahu. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya siapa-siapa di belakang yang ini. Masih Bapak Ibu, Balai Karapet Tolok Pamarasan. Tawai, pira? 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun.
Masih sama Bapak Ibu, Balai Karape Tolok Pamarasan, benar-benar paduan suara kita ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu. Mari kita menopang bersama Bapak Ibu. Berapa? Ya 50. Oh, dari belakang anak kecil. Pisan. Penduan? Ya 100. 100 pisan. Penduan? Pen? Talun. Kurang semangat. Ya masih Bapak Ibu. Lebih cepat lebih baik. Balai Karape Tolok Pamarasan. Silakan berapa Bapak Ibu? 60 dari belakang. Begitu semangat anak sekolah minggu ya. Pira, Tawai, Pentanlun. Masih sama Bapak Ibu untuk menopang paduan suara kita yang akan berlomba. Silakan Bapak Ibu. Pira. Tawai pira 50 pisan. Penduan Pentalun. Masih Balai Karape Bapak Ibu. Berapa? Sudah lemah? 50. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Oh, maaf, ada yang belum 3-nya. 100 dari belakang. 100 banyak orang. Pakai dek bisidi Om Se. $110 Om Se. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Masih Bapak Ibu sepertinya tidak bisa habis. Balai Karape Tolok Pamarasan. Nah 50. Pisan. Penduan. Pen. Talun. Ini terakhir persembahan kita untuk paduan suara khusus Balai Karape ya. Masih ada yang lain untuk paduan suara, ini khusus Balai Karape yang terakhir. Bonus plastik. Iya, plastiknya besar. Baik Bapak Ibu. Berapa? 100. Saya tidak tahu dari mana itu, tapi saya dengar 100. 100, oh dari luar, sisi barat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini pisang raja. Sudah siap disantap Bapak Ibu. Bersyukur nanti pulang kita bisa bagi-bagi tuh. Baik Bapak Ibu, masih untuk menopang pelayanan kita di perlombaan paduan suara nanti di bulan 12. Berapa Bapak Ibu? Temo 50, 1 kali 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih pisang Bapak Ibu kembali untuk menopang paduan suara kita yang akan berlomba nanti di bulan 12. Silakan Bapak Ibu ditawar. Berapa? 50, 1 kali. 50, 2 kali. Berapa? Pira?
50, 3 kali. Oh, ini ada pange, Bapak Ibu, sudah sama pemerasannya di dalam, masih sama, akan digunakan untuk menopang pelayanan kita di perlombaan paduan suara nanti dari Jemaat Karambe di bulan 12. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Pange. 50, oh 20. Oh 50. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Masih pange, Bapak Ibu. Oh masih sama pemerasannya di dalam. 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terakhir Bapak Ibu, pange plus pemerasan dan plastik. Oh ini terakhir untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu. Berapa? Oh 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kepada Bapak Ibu yang telah menyatakan persembahannya dalam wujud natura dan berpartisipasi dalam menguangkannya, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bersyukur, menyampaikan permohonan dan kerinduan-kerinduan kita melalui doa syafaat kita. Tenang, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini. Menaikkan segala permohonan, kerinduan-kerinduan kami. Bahkan kami bersyukur ada 39 anak kami telah didewasakan imannya, baik yang telah menerima baptisan maupun yang telah diteguhkan imannya melalui peneguhan sidi. Berkati dan topang ya Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga senantiasa Tuhan menopang, menuntun dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 21 sampai tanggal 27 November hari ini ya Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan umur, menuntun menyertai dalam 1 tahun, dan dalam 1 tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu dalam berbagai-bagai syukur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka, baik itu sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang sementara merendam masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, berkati, topang, tuntun, sehingga boleh menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga semuanya ya Tuhan boleh dipulihkan dan boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian juga yang sementara dalam duka cita, oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, hiburkan, kuatkan, mampukan untuk menjalani lembah duka ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk
Segenap rencana-rencana kehidupan kami di akhir tahun ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menopang, menuntun. Bahkan pembangunan yang sementara berlangsung Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu yang sebagai sumber berkat sehingga senantiasa mendukung pelayanan pembangunan ini. Para tukang yang sementara bekerja berkati, jauhkan dari segala halangan rintangan sehingga satu saat pembangunan lantai 2 dan menara boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk keterlibatan jemaat Karambe dalam mengambil bagian dalam paduan suara di Toraja Utara dalam rangka memperingati hari Natal. Berkati semua yang mereka butuhkan ya Tuhan, bahkan berikan suara-suara yang terbaik untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Andi Taulabi yang akan mengikuti ujian meja pada tanggal 28 besok. Kiranya Tuhan memberkati, menopang, memberikan kesehatan, kekuatan sehingga Andi boleh mengikutinya dengan baik. Juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan berkati, sehingga semuanya boleh mendukung pelayanan, bahkan yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Bahkan segala sumber berkat yang kami laksanakan Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian acara ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menopang, menuntun kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa peliharakan dan tuntun, sehingga semuanya ya Tuhan boleh menjadi alat berkat. Bahkan kami tetap mendukung saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul oleh karena gempa seperti yang terjadi di Cianjur, banjir bandang di berbagai-bagai daerah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan mungkin ada kelaparan, ada pertikaian, Tuhan senantiasa hadir menopang, menuntun. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Penekanan yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada kelompok Pondok Lombok yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan November ini, dan kelompok yang akan bertugas untuk menata gedung gereja sepanjang bulan Desember adalah kelompok pelayanan Rantepao. Penekanan yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa untuk sementara ibadah rumah tangga dan OIG ditiadakan dan akan dilanjutkan kembali pada bulan Februari tahun 2023. Dan penekanan warta jemaat yang selanjutnya, informasi bagi kita semua jadwal kegiatan di bulan Desember. Yang pertama, hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 akan diadakan Natal Perkantas bertempat di gedung gereja Jemaat Karambe pada pukul 17 WITA atau pukul 5 sore. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 akan dilaksanakan jika Tuhan berkenan pemberkatan nikah Saudara Hengki Kondopare dengan Saudari Magnesia Tandigau, anak dari Bapak Minggu Tandigau dengan Ibu Yuliana Tandi Lembang, bertempat di gedung gereja Jemaat Karambe pada pukul 9 WITA, pukul 9 pagi. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Dan setelah pemberkatan nikah akan dilanjutkan dengan doa syukur di rumah Bapak Minggu Tandigau kelompok Karasik B selesai pemberkatan nikah. Jadi diharapkan kehadiran kita semua karena ini merupakan undangan bagi kita semua. Selanjutnya, baptisan kudus bagi anak Ersia, anak dari Bapak Petrus Pali dengan Ibu Jani, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 pada ibadah pukul 9 pagi. Dan penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat selanjutnya yang terakhir ialah informasi mengenai ibadah penghiburan almarhum Bapak Peter Papa atau yang akrab kita sapa Bapak almarhum Nenek Aldo, kelompok pelayanan To'alo Alo. Yang pertama, hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022 akan dilaksanakan ibadah Makpatamapati atau memasukkan jenazah ke dalam peti, akan dilaksanakan pada pukul 6 sore. Kemudian
ibadah penghiburan akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 pukul 6 sore. Dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 pada pukul 11 siang. Demikianlah penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari kita membawa pelita Injil melalui kehidupan kita, sehingga banyak jiwa yang mengenal terang Kristus. Mari kita angkat pujian berkumandang suara dari seberang kirimlah cahayamu. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, pantulkanlah terang Kristus dalam kata dan perbuatan, agar dunia melihat wajah Kristus melalui kehidupanmu sehari-hari, dan muliakanlah Allah. Memantulkan terangmu ya Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat bagi adik-adik yang telah menerima peneguhan iman. Nyatakanlah komitmenmu untuk terus bersinar dan melayani Tuhan dalam setiap kesempatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita pun menyatakan komitmen kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan bersinar, menantikan terang Kristus dimanapun kita berada. Mari kita mengangkat pujian Yesus menginginkan datang. Majelis gereja dan pendamping yang hadir, mari.
Atas nama seluruh majelis gereja dan anak-anak yang telah dibaptis dan di sini mengucapkan selamat hari Minggu. Angkat semua tangan naik di atas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Dan tolong jemaatkan, doakan anak-anak kita, Tuhan memberkati semua. Oke. Jangan pergi dulu, mungkin ada sesuatu yang mau dibagi oleh anak-anak kita dari yang di sini untuk kita. Silakan tetap duduk. Ya. Silakan foto supaya kami boleh bubar. Iya, laki-laki naik di atas. Oke, sorong-sorong ke depan, ke belakang sedikit. Sorong-sorong sini, mundur-mundur. Oke. Oke, sudah.